Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Buat teman-teman senasib yang menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen pada channel saya ini. Berikut ini adalah penjelasan oleh Bapak Dr. Anus Paulus Dwi Laksono Harjono MAP. Beliau selaku Kepala Kanrek 9 BKN Jayapura. Beliau menjelaskan terkait penundaan pengumuman hasil CPNS 2018 yang tak kunjung diumumkan. Di sini kami perwakilan dari teman-teman, ada 5 orang. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kami mohon untuk teman-teman yang lain mungkin bisa bergabung. Jadi gini, adik-adik semuanya, saya juga cukup prihatin, ya, cukup prihatin. Kenapa kok CPNS 2018 ini sampai 2020 belum diumumkan? Sedangkan kemarin tahun 2019 ada penerimaan CPNS untuk kementerian. Iya, kementerian. Ada beberapa teman-teman yang ikut formasi 2018, ada yang ikut juga. Karena memang di media massa sudah kami sampaikan, saya pribadi menyampaikan ke Cepos dan beberapa media massa bahwa peserta tes CPNS 2018 kemarin tetap diperbolehkan untuk ikut di 2019 karena beda tahun anggaran, ya, itu harus dipahami. Kalau kemarin kenapa kok 2018 yang sudah ikut di kementerian kemudian 2018 juga ikut ke Pemda nggak bisa? Ya nggak bisa karena masih satu tahun anggaran. Intinya satu KTP hanya bisa dipakai untuk melamar satu instansi dan satu tahun anggaran, ya, itu keuntungannya apa? Keuntungannya adalah dapat diperoleh CPNS yang betul-betul punya komitmen melamar di instansi tersebut, sehingga bukan menjadi batu loncatan. Kalau sebelum 2018 kan bisa melamar 2 atau 3, nanti 1 diterima, 2 diterima, 3 diterima, akhirnya dia milih nomor 3 misalnya, sehingga nomor 1 dan 2 kan nggak seharusnya dapat orang yang terbaik, akhirnya hilang, ya. Secara institusi nomor 1 dan 2 tadi rugi karena harusnya dia dapat formasi orang, tapi karena orang tadi pindah nggak mau ngambil situ sehingga formasi itu kosong. Itu sebelum tahun 2018. Dengan adanya CAT, kemudian CPNS itu hanya satu KTP, satu instansi, dan satu tahun anggaran, dan itu sudah dilaksanakan, ya kan? Namun yang perlu kami sampaikan di sini, ada kesepakatan antara Papua dan Papua Barat, itu satu formasi, pembagian formasi 80% orang asli Papua dan 20% non OAP, dan itu sudah disepakati, dan itu ada surat Menteri PAN-nya juga, ya. Itu tidak bisa diganggu gugat, ya, karena sudah ada Menteri PAN, ya. Kalau tadi adik sampaikan tidak ada, enggak ada, tetap itu pegangan kami, pegangan BKN, pegangan Panitia Seleksi Nasional. Itu jadi Panitia Seleksi Nasional itu terdiri dari Menpan, BKN, BPKP, Badan Sandi Negara, ya, Kepolisian. Itu anggota pansel itu. Setelah ada kesepakatan itu, mereka kemudian rapat di provinsi, ya, sebelum dilakukan pengadaan CPNS. Ya, saya sampaikan kronologisnya dulu. Di dalam kesepakatan provinsi itu dihadiri oleh Sekda Provinsi Papua dan Sekda Provinsi Papua Barat dan beberapa Sekda kabupaten-kabupaten. Saya nggak tahu karena saya tidak diundang. Intinya di situ disepakati diumumkan bersama, diumumkan pengadaannya bersama dan pengumumannya juga bersama, pengumuman hasil bersama. Disepakati di situ. Sekali lagi saya tidak ikut rapat di situ, tapi informasinya begitu. Sampai hari saya sampaikan ke mereka di awal, kapan ya waktu gerakan pertama itu. Oh, itu honorer mungkin, Pak. Yang di BKD. Oh, yang Di BKD, ya. tanggal 8. Itu masih disepakati mau diumumkan bersama, ya. Ya kan?
Itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa kok sampai saat ini belum diumumkan? Nah, ini sekarang kembali ke masalah hasil. Setelah dilakukan tes CPNS, hasil kan langsung dari sini langsung kita kirim hari itu juga ke Panselnas. Ya. Kemudian beberapa bulan, saya lupa bulannya, itu ada perwakilan dari daerah, ya ini dalam hal ini ada BKD, dipanggil ke Jakarta untuk melihat hasilnya. Ternyata banyak formasi yang khusus OAP itu tidak terisi, sehingga yang formasi non OAP 20% terisi, bahkan lebih, tetapi kan tetap kuotanya tidak boleh lebih dari 20%. Ya, itu sudah harga mati, jadi nggak usah diutak-atik. Jadi teman-teman ini memperjuangkan yang 80% aja, ya kan? 80% itu ternyata tidak terpenuhi. Di antaranya ada pelamar dari OAP yang banyak melamar di daerah-daerah perkotaan, sehingga yang daerah-daerah perbatasan atau daerah pedalaman tidak ada pelamarnya, padahal itu formasinya khusus OAP. Nah, sehingga kan ini kosong ini. Nah, dari beberapa kabupaten itu kejadiannya seperti itu, sehingga oleh Pansel mereka diminta untuk melakukan optimalisasi formasi. Optimalisasi formasi itu formasi yang tadi belum terisi supaya bisa diisi oleh OAP. Dengan catatan menurut ranking, ya, ranking itu nggak bisa dibantah lagi. Ya. Contohnya, contoh paling gampang. Tenaga kesehatan lah ya, misalnya tenaga kesehatan di kota Jayapura yang ngelamar misalnya formasinya 10 untuk AP, tapi yang ngelamar pasti lebih dari 10, ya kan? Katakanlah formasinya 10, yang ngelamar 25 misalnya. Dari situ aja untuk formasi tenaga kesehatan saya ulangi, di kota yang 10 tadi, katakanlah yang 10 tadi di daerah Kota Raja misalnya, Puskesmas Kota Raja misalnya, yang paling gampang ya, itu pelamarnya formasinya 10, pelamarnya katakanlah 25. Berarti kan yang diterima hanya 10 ini, nomor 1 sampai 10 terbaik. Berarti nomor 11 sampai 15 sampai 25 nggak diterima, ya. Tetapi di SKO ada puskesmas yang pelamarnya formasinya 5, tapi yang melamar 2, berarti kan butuh 3. Nah, optimalisasi itu maksud dari Panselnas, yang 3 ini diisi oleh nomor urut 11, 12, 13. Harusnya begitu, ya. Makanya itulah dilakukan optimalisasi. Tetapi ketika sudah diberikan kesempatan optimalisasi, kemudian hasilnya tanggal surat Menpan tanggal 6 Maret itu sudah diberikan, 6 Maret tahun ini. Ternyata banyak yang belum diisi atau belum sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Misalnya ada kabupaten X formasinya 500 itu kalau 80%-nya berarti 400, ya, OAP 400. Ternyata di situ OAP masih 380 misalnya. Nah, itu kita kembalikan lagi supaya yang 20 itu diisi lagi, ya. Itu tahap optimalisasi yang setelah tanggal 1 Maret, tanggal 6 Maret, ya. Setelah tanggal 6 Maret itu hasilnya seperti itu, artinya diberikan kesempatan kedua untuk melakukan optimalisasi supaya betul-betul 80% itu terpenuhi. Nah, sekarang ini prosesnya optimalisasi yang kedua itu belum selesai. Yang perlu adik-adik pahami dan digaris bawahi, ya. Satu adalah perrankingan itu mutlak.
tidak bisa diganggu gugat. BKN tidak akan mau mengeluarkan kalau di luar ranking. Yang kedua, tadi ranking terus apa ya? 80%. Ya. Kita berharap itu 80% terisi. Kita berharap gitu ya. Tapi kalau memang daerah nggak bisa ya sudah. Yang jelas tahap kedua itu sudah diberikan kesempatan lagi untuk mengisi 80% itu penuh. Tetapi nanti kalau tahap kedua ini nggak selesai, ya sudah, akan kita tutup. Pansel pasti akan tutup karena sudah diberikan kesempatan kedua kok nggak selesai-selesai. Nah, jadi kita atau teman-teman ini perjuangkan yang 80% aja. Karena yang 20% pasti terisi. Nah, sekarang yang 80% ini posisinya sudah tahap optimalisasi tahap 1, 2, kedua. Ya. Tahap 1 sudah selesai, kemudian dikembalikan tanggal 6 Maret selesai, tapi belum clear, dikembalikan lagi, diberikan kesempatan kepada BKD atau ke daerah untuk melakukan perbaikan lagi. Ya. Dan posisi ini perbaikannya gini, alurnya. BKD atau Pemda menyurat kepada Menpan, ya. Kemudian Menpan kepada BKN, diberikan Menpan memberikan persetujuan untuk dilakukan analisis oleh BKN. Analisis ini artinya kita mencocokkan formasi dengan apa yang sudah dihasilkan lewat tes tadi, ya kan? Nanti akan ditemukan seperti tadi. Kota Jayapura di sini penuh orang, sini nggak ada pelamarnya. Jadi analisisnya gitu. Iya. Setelah tahap kedua dianalisis, kemudian dimintakan persetujuan kepada Menpan. Persetujuan analisis tadi. Pak, ini sudah kita analisis dan sudah cocok. Oke, disetujui oleh Menpan. Setelah disetujui oleh Menpan, baru kita masukkan nama-namanya. Jadi menganalisis tadi belum memasukkan nama, baru menganalisis formasi dengan hasil tes. Hasil tes kemarin bukan hasil tes, formasi daerah kemarin peserta ini formasi ini jumlahnya sekian. Ini formasi yang dari Menpan jumlahnya sekian. Berarti masih kurang 10 tadi, kurang 4 tadi misalnya gitu toh. Kurang 3 tadi, kurang 3. Nah, ini harus diisi. Nah, kurang 3 ini kita buat catatan kepada Menpan, Pak, hasil analisis Kabupaten Kota Jayapura ada formasi perawat kurang 3 orang. Sampaikan ke Menpan ACC untuk dilakukan pengisian optimalisasi. Sampaikan ke BKN tinggal ngambil 3 orang yang tadi dari Kota Raja tadi, 3 orang taruh di Suko. 1, 2, 3. Selesai. Setelah itu selesai, sampaikan ke Menpan memberikan surat persetujuan untuk segera diumumkan. Jadi setelah kita isi nama-namanya, nama-nama sudah terisi, sampaikan ke Menpan, dalam hal ini ke Panselnas, untuk dibuat surat kepada pejabat pembina kepegawaian untuk segera diumumkan. Posisi sekarang ini sedang tahap analisis di BKN. Ada beberapa yang sudah dianalisis BKN, ada beberapa yang sudah sampai ke Menpan. Hanya itu aja, posisi sekarang seperti itu. Untuk kabupaten-kabupaten yang mana yang dianalisis itu saya kurang tahu persis. Tetapi sampai hari ini ada 4 kabupaten yang belum ada komunikasi lagi dengan pihak Menpan, ya, pihak Menpan. Ada 4 kabupaten. Setelah diberikan mereka semua sudah dapat optimalisasi pertama. Tetapi ada 4 kabupaten yang ternyata saya belum mendengar apakah 4 itu sudah komunikasi lagi dengan Menpan atau tidak. Saya selalu sampaikan kepada grup-grup admin mereka, admin daerah itu. Saya sengaja memasukkan salah satu petugas dari BKN pusat
untuk para admin itu komunikasi terus dengan pejabat di BKN dan Menpan itu. Misalnya kesulitannya apa, kemudian cara mengisinya bagaimana, lah itu loh. Sudah kita masukkan. Namun ada 4 kabupaten yang sampai hari ini saya belum mendengar perkembangannya. Nah, perkembangannya itu apakah mereka tetap menyetujui itu atau memang tidak menyampaikan ke mereka, atau memang belum melaporkan ke grup admin SSCN itu. Nanti setelah dari Menpan selesai, kemudian diberikan kepada PPK untuk diumumkan, itu BKN atau Pansel tidak ikut campur tangan apakah mau diumumkan bersama atau per kabupaten. Kita tidak mau campur tangan itu, karena itu bukan kewenangan kami, itu kan kesepakatan mereka. Jadi kami nggak mengurusi masalah harus diumumkan serta, enggak, itu bukan kewenangan kami. Memang ada beberapa kabupaten yang sudah selesai, tetapi kenapa kok tidak diumumkan? Nah, ini kembali ke komitmen tadi, nah, antara Gubernur Papua dengan Papua Barat. Kalau memang mereka bisa mengumumkan sendiri, sebenarnya itu alangkah lebih baiknya kalau dari kacamata kami BKN.